Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BN Arif Channel. Kali ini saya berada di Desa Jegulo, perbatasan dengan Desa Nguruan. Kita berada di bawah Gapura menuju Desa Jegulo ya. Ini baru selesai pengerjaannya. Dan kenapa saya berada di sini? Karena saya mendapatkan informasi bahwa Gapura ini dibangun dengan uang pribadi kepala desa. Seperti apa ceritanya? Nanti kita akan menemui kepala desa dan berwawancara langsung dengan beliaunya, Pak Haji Ali Sultoni. Ikuti terus channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi para pemirsa apabila video ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Ikuti terus podcast BN Arif Channel. Let's go. Yang khas di Jegulo Pak Nggi, ini karena ada ikon baru Pak Nggi. Iya. Ada Gapura yang sangat iya. megah sekali di sisi timur Desa Jegulo. Kalau kita masuk ke Desa Jegulo, itu ada dua simbol macan putih. Ya, ini maksudnya apa Pak Nggi? Iya. Bisa dijelaskan? Iya. Ini Mas Arif dan rekan-rekan, Bapak Ibu, ya terkait dengan keberadaan Gapura yang baru kita bangun satu kemarin sudah jadi. Insya Allah akan ada Gapura berikutnya. Terkait dengan Gapura, secara pribadi saya ini kepingin selama menjabat sebagai kepala desa itu ada satu hal atau beberapa hal yang dapat kami tinggalkan untuk anak turun, yang itu merupakan satu hal kebaikan. Di antaranya ya membangun Gapura itu Mas Arif. Gapura itu ya, kalau Gapura sih kalau menurut menurut fungsinya itu adalah batas satu wilayah, baik itu batas wilayah negara atau wilayah kabupaten atau wilayah kecamatan, bahkan wilayah desa. Nah, kami pemerintah Desa Jegulo berusaha untuk bagaimana Desa Jegulo ini bisa lebih maju dan lebih baik, lebih semangat, semarak. Di antara kita bangun Gapura itu. Di samping Gapura ini merupakan batas satu wilayah, maka kami juga punya pikiran bahwa ketika kita melakukan perjalanan itu paling tidak juga melintasi wilayah itu. Nah, dalam rangka kita melakukan perjalanan melintasi satu wilayah, ini dianjurkan untuk juga berdoa dalam hal melakukan perjalanan ini Mas Arif. Agar supaya perjalanan kita keluar masuk desa ini diridhoi sama Allah, mendapatkan barokahnya Rasulullah, dapat syafaatnya. Oleh sebab itu di Gapura itu kanan kiri baik dari arah depan arah belakang itu kita berikan tulisan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah bentuk doa kita pemerintah desa kepada siapapun yang melakukan perjalanan di wilayah Desa Jegulo, baik masuk ataupun keluar, semoga diselamatkan oleh Allah sampai tujuan dan berhasil apa yang menjadi keinginannya. Begitu juga ketika kita melakukan perjalanan, nah kita jangan lupa berdoa. Itu adalah mengingatkan kita bahwa kita ini harus selalu ingat kepada Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian untuk terkait masalah adanya simbol macan putih di atas Gapura itu, bahwa itu adalah satu gambaran kita
Sebagaimana di dunia hewan kita ketahui bahwa macan itu adalah rajanya hewan atau disebut raja hutan, macan atau singa itu. Nah, itu merupakan filosofi agar supaya Desa Jekulo ini selalu bisa bersemangat seperti semangatnya macan, dan semoga Desa Jekulo juga bisa bangkit dengan bisa lebih maju lagi. Termasuk diantara keberhasilan kita dalam hal semangat ini, sejak 3 tahun terakhir ini semenjak saya menjabat tahun 2019 sampai hari ini itu alhamdulillah bisa bayar pajak PBB, pajak bumi bangunan Desa Jekulo ini selalu lunas di awal. Pertama kali, lunas awal, lunas pertama, insya Allah se-Kabupaten Tuban lunas awal, lebih awal. Jadi setiap tahun alhamdulillah kita selalu mendapatkan reward atau hadiah dari pemerintah Kabupaten Tuban sebagai penambah semangat kami. Alhamdulillah kita selalu dapat hadiah, Pak Piagam, dapat yang lainnya seperti alat-alat elektronik penuh di balai desa ini, karena kita semangat untuk menyelesaikan pembayaran pajak. Kami ucapkan banyak terima kasih pada pemerintah Kabupaten Tuban yang selalu membimbing kami, memberikan solusi, memberikan arahan, serta memberikan bantuan, sehingga kami ini dapat bersemangat dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Jekulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Untuk selanjutnya terkait dengan macan yang ada di Gapuro itu, kembali lagi pada awal tadi bahwa Temenggung Sumedang Kawis itu menurut cerita yang kami terima, termasuk Mbah Abdurrahman Nanggul, itu selalu dikawal oleh macan putih. Seperti Temenggung Sumedang Kawis itu dikawal macan putih, itu kemanapun dikawal macan putih. Terus dan punya tombak, namanya tombaknya itu Branti, tombaknya namanya Branti. Makanya di sini tuh ada sendang namanya Nogo Branti. Nah, wakilah menurut ceritanya orang-orang itu yang tombaknya Nogo Branti itu sampai hari ini masih ada, dan lokasinya di situ di sebelahnya, iya di sendang gede itu. Begitu juga Mbah Nanggul, Mbah Abdurrahman Nanggul itu kalau kemana-mana dikawal oleh macan putih, maka ya kita melestarikan legenda atau cerita dari leluhur kita. Makanya kalau setiap Selasa Pon bulan Selo ya Selasa Pon bulan Selo itu ada istilah manganan atau khol Mbah Nanggul. Khol tadi setiap tahun ada khol. Alhamdulillah kalau Mas Arif nanti satu saat punya waktu kesempatan bisa meliput di sana Pak ya. Ya, kami undang untuk meliput kholnya Mbah Nanggul. Siap ya. Masya Allah, kholnya Mbah Nanggul itu ya Allah, yang mengunjungi, yang ziarah, yang datang itu banyak sekali, dari Surabaya, dari Gresik, Blora, Jombang, Bojonegoro, Tuban sendiri, Masya Allah. Di sana itu malamnya khol itu diadakan pembacaan surat Yasin dan khotmil Al-Quran tanpa dikomando. Setiap warga, setiap rumah itu membawa ayam panggang, sehingga kalau dihitung ayam panggang bukan hanya ratusan, ribuan. Seperti lautan lagi ya? Ribuan ayam panggang itu. Itulah bentuk dari syukur kita kepada Allah
dengan adanya termasuk sumber-sumber air. Dan kalau siangnya itu membawa batu tetel. Tetel itu semacam apa istilahnya itu, beras ketan atau gemblong ya. Gemblong ya. Gemblong yang kalau gemblong itu kan numbuknya itu sangat halus. Kalau tetel itu numbuknya tidak halus, jadi setengah gitu, kasar-kasar gitu. Itu Masya Allah luar biasa. Orang sana itu, wilayah Dringu khususnya itu, orangnya itu sangat seneng sama sodakoh. Yeah. Jadi nanti Mas Arif sewaktu-waktu bisa hadir ke sana untuk ya berziarah, kemudian berdoa pada Allah lantaran pada wali-wali Allah. Baik Pak Enggi, Ya. Terkait simbol tadi sudah dijelaskan gamblang sama Pak Enggi ya. Jadi ada kaitannya dengan Mbah Nanggul, karena di Nguruan juga sama Pak Enggi. Iya. Sampai saat ini mistisnya itu masih ada Pak Enggi. Dalam artian di Nguruan ada makomnya muridnya Mbah Nanggul. Oh ngaten nggih. Iya, Mbah Gowang itu Pak Enggi. Oh gitu. Itu ceritanya juga disuruh apa namanya belanja tembikar Pak Enggi. Waktu itu tembikar itu kayak apa ya? Kayak jun ngoten niku. Oh ngaten. Nggih tenggene pasar, tenggene rengel mriku. Nah, niku dawah teng mriku, jatuh teng mriku, akhirnya tembikaran Gowang, akhirnya kesebut Mbah Gowang. Oh ngaten. Sampai saat ini Pak Enggi di Desa Nguruan tidak ada orang yang tanam tales, ketan hitam, Iya, itu nggak boleh karena memang sudah terbukti Pak Enggi. Meskipun nggak sengaja itu akan didatangi macan putih di depan gitu, pintunya, di sakar-sakar itu. Sampai saat ini, jadi ada kesamaan antara Nguruan dengan, bahkan itu baru muridnya Pak Enggi, karomanya sudah luar biasa, apalagi sang guru kan gitu. Iya. Jadi saya sangat meyakini sekali kalau memang Mbah Abdurrahman ini mempunyai karomah yang luar biasa. Termasuk tadi filosofi dari Pak Enggi sudah dijelaskan, filosofi sedekah bumi ini bukan kita memuja sesuatu, tapi kita mensyukuri nikmat, baik itu alam maupun potensi yang ada di desa ini, mulai sumber air, kita tanam padi, diberikan panen, kita harus bersyukur. Itu salah satunya dari sedekah bumi. Berarti bulan Selo, bulan ini Pak Enggi ya? Iya, Selasa Pon ya. Monggo nanti termasuk kalau bisa hadir. Bahasa Tetel tadi saya juga sudah sedikit dapat cerita dari juru kuncinya Pak Enggi. Karena dulu waktu zaman Belanda itu orang-orang pribumi dikumpulkan di sana di Tetel Pak Enggi ya. Iya. Tempatnya sempit tapi orang berapa pun bisa masuk. Dan penjajah Belanda nggak bisa melihat tempat itu karena saking rimbunnya, dilihat seperti hutan Pak Enggi ya. Iya. Jadi karomanya luar biasa Mbah Nanggul ini. Mungkin para peziarah bisa datang ke Mbah Nanggul, ini lokasinya di Dusun Dringu ya. Ya, dan juga bisa mendapatkan air karomah ini. Kalau dijual harga berapa Pak Enggi kalau boleh tahu? Ini kalau di lokasi sana Rp5.000 per botol. Botol nih ya. Rp5.000 per botol di lokasi sana. Dan ini sudah dikemas oleh Hipam dengan ini ya, dengan botol yang sangat cantik ini. Iya. Jadi kalau di sana itu ada sedang tolong dan juga sedang plantir ya. Saya sudah pernah ke sana. Banyak orang yang salah paham Bang, karena kurang aktif bertanya sama juru kunci. Ambil air di sedang plantir. Oh gitu. Padahal yang bener yang diteleng bawah itu ya, yang tujuan utamanya. Sedang plantir itu namanya sedang manten itu. Oh, lanang wadon itu. Iya, manten itu sedang manten. Jadi kalau nggak tahu dulu apa menikahkannya di situ atau bagaimana, tapi sampai hari ini kalau ada yang mau jadi manten itu ngambil airnya di situ untuk dimasak, untuk dibuat apa gitu makanan. Terus untuk pemirsa perlu diketahui seperti disampaikan Pak Haji Ali Sultan tadi, Desa Jegulo mendapatkan best reward dari Pemkab Tuban karena selama 3 tahun ini selalu lunas pajak di awal tahun ya. Dalam artian satu kabupaten baru Desa Jegulo yang lunas pajaknya. Ini luar biasa, patut kita apresiasi. Di era kepemimpinan Pak Haji Sultani ini untuk dilanjutkan ke depannya lagi. Terus ada lagi yang unik, karena suatu pemimpin ini harus meninggalkan jejak yang baik ya, dan juga apa namanya peninggalan yang bisa dikenang oleh anak cucu.
Pak Haji Ali Sultani membangun gapura yang sangat megah luar biasa. Ini perlu diketahui, ini pakai uang pribadi ya. Jadi perlu dijelaskan juga Pak ini. Seorang pemimpin ini tidak hanya apa namanya mencari wibawa saja, tapi juga bisa memberikan pengorbanannya. Nah, ini yang patut kita korek dari Pak Haji Ali. Ini pripun Pak untuk berkorban? Saya yakin ini ratusan juta Pak untuk pembangunan sebuah gapura yang sangat megah ini. Monggo Pak jelaskan. Alhamdulillah ya Allah. Hidup ini adalah pengabdian. Pengabdian yang pertama itu kepada Allah. Karena semua apa yang kita punya di dunia ini adalah sesungguhnya adalah milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemberi. Ya, apa yang diberikan Allah kepada kita itu bukan semata-mata hanya untuk pribadi kita, ini bukan. Menurut saya seperti itu. Ada hak orang lain, ada hak sosial, ada hak masyarakat yang harus kita jalani melalui tangan kita. Mungkin hanya seperti itu, melalui tangan kita. Jadi alhamdulillah kita ini diberikan rezeki oleh Allah, insya Allah. Kita menjabat kepala desa ini bukan untuk mencari, untuk mendapat atau untuk apa ya, semuanya untuk kebaikan lah, untuk kebaikan, kemajuan masyarakat, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu. Jadi bukan untuk apa yang kita dapat dari jabatan itu, tetapi apa yang kita berikan dari jabatan itu. Nah, itu prinsipnya. Kalau untuk mencari ya insya Allah, masya Allah, janganlah untuk mencari, tapi apa yang dapat kita berikan, itu satu semangat kita. Di antaranya membangun gapura, kemudian membangun masjid, insya Allah menara ini juga hampir sudah jadi, termasuk ini air minum seperti ini, terus termasuk pasar, termasuk nanti yang lain ya, dalam rangka untuk bersyukur kita pada Allah dengan cara menginfakkan atau menyodakohkan apa yang kita punya, baik pikiran, tenaga, waktu, atau mungkin materi. Nah, itu yang penuh harapan semoga diterima apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik kita, Mas Ari. Amin ya. Jadi arahnya ke sana, Terus mengapa kita bangun-bangun seperti itu? Di antaranya juga saya itu sangat terkesan sekali dengan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu itu termasuk istrinya itu orang yang kaya raya dan penuh limbang harta, tapi tidak untuk berpoya-poya kenikmatan di dunia, tapi untuk perjuangan agama. Begitu juga peninggalan-peninggalan yang saya buat ini harapannya itu meniru presiden kita yang pertama, Bung Karno. Bung Karno itu mempunyai tinggalan yang sangat fenomenal. Beberapa di antaranya itu ya seperti Monas, kemudian Masjid Istiqlal, kemudian Gelora Bung Karno Stadion. Nah, itu saya punya inspirasinya itu ke sana. Nah, ini mohon maaf hanya sekedar ya tahadus bin nikmah, itu artinya apa ya? Iya, bukan ini sombong sum'ah, bukan. Ini pun dalam hal waktu wawancara ini saya sampaikan. Jadi mohon maaf. Itu Mas Arif. Ya. Jadi perlu diketahui teman-teman pemirsa BNR Channel bahwa kalau kita mengharapkan dana desa itu tidak bisa dibentuk gapura Pak Inggi ya. Karena dana gapura itu harus dari PAD atau dari sumber yang lain lah. Jadi makanya tidak banyak desa yang punya gapura bagus, karena kita ketahui desa Joglo kalau dari PAD mungkin ya nggak sama Pak Inggi ya dengan daerah di pinggiran Bengawan Solo yang bengkoknya itu luas-luas ya, termasuk Nguruan, Gunung Anyar sama bengkoknya juga kita tahu sedikit lah gitu.
Jadi perjuangan Pak Haji Ali Sultoni ini pengabdiannya ini yang patut kita apresiasi ya. Jadi dalam konsep pemimpin ini, pemimpin yang apa namanya, rela berkorban untuk kemajuan desanya. Banyak sekali yang sudah dicapai ya, kemajuan-kemajuan setelah di era Pak Haji Ali Sultoni yang kita sebutkan tadi ya. Mungkin ada yang kurang, ini ada yang rutin tuh donor darah Pak Inggi. Itu rutin saya di Joglo, saya tahu donor darah juga ada. Kemudian prestasi-prestasi yang lain, mungkin desa siaga, desa Joglo ini sudah punya ambulan desa. Ini juga sangat konsep yang sangat bagus karena bisa memfasilitasi warganya yang sakit untuk berobat, nggak punya angkutan untuk mengantar, ini disediakan oleh desa dan juga supirnya juga. Ini luar biasa. Sebuah konsep pemimpin visioner ya. Menurut saya visioner karena apa? Karena mengedepankan apa namanya, ide-ide yang kreatif untuk memajukan desanya, termasuk rela berkorban tadi. Ini sangat luar biasa Pak Inggi, saya apresiasi sekali ini. Mungkin yang terakhir Pak Inggi, untuk closing statement, harapannya Pak Inggi untuk mungkin warga atau masyarakat Desa Joglo, dan untuk khususnya masyarakat Desa Joglo dan Kabupaten Tuban pada umumnya Pak Inggi. Monggo Pak Inggi. Ya, terima kasih Mas Arif dan rekan-rekan. Kalau diperkenankan untuk urun rembuk, ya harapannya nomor satu, mari kita gunakan hidup ini dengan sebaik mungkin. Karena apa? Kalau hidup di dunia ini kita ini gunakan dengan sebaik mungkin, insya Allah nanti kedepannya di akhiratnya kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bertanam yang panennya nanti di akhirat. Nah, itu. Kalau kita berbuat kebaikan, baik secara pikiran, secara ilmu, fisik, tenaga, dan harta, mungkin yang kita curahkan untuk kebaikan, insya Allah nanti akan kita nikmati di akhirat nanti. Saya berharap ini juga dapat kita laksanakan bareng-bareng. Saya pribadi, juga pemerintah Desa Joglo, Pamong, Bapak RT, Bapak RW, serta seluruh masyarakat Desa Joglo, dan mungkin masyarakat yang lain termasuk ya kabupaten, baik Kabupaten Tuban ataupun yang lain. Mari kita ini bersemangat. Prinsipnya adalah hidup ini untuk beribadah, menanamkan kebaikan. Mari kita berbuat yang sebaik mungkin, sebanyak mungkin, seperti yang disampaikan Mas Arif tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian masyarakat Joglo khususnya, mari kita terus menuju maju dalam rangka untuk mensejahterakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan kecil hati, dimanapun kita berada, insya Allah di situ akan kita dapatkan apa yang kita inginkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada di satu wilayah itu, maka disitulah kenikmatan-kenikmatan juga akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman perangkat desa, RT, RW, seluruh tokoh masyarakat yang sudah bekerja sama untuk memajukan Desa Joglo, Kecamatan Jogo, Kabupaten Tuban. Dan juga mohon maaf kepada semua masyarakat siapapun jika kami, saya, dan teman-teman perangkat desa masyarakat Joglo kurang berkenan dalam satu hal apapun. Saya mohon maaf agar supaya kita ini lancar semuanya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khusus untuk Mas Arif dan teman-teman, terima kasih Mas Arif sudah mau berkenan. Ya mohon maaf Mas Arif, ini
Ya namanya wawancara, jadi saya menyampaikan tahadus bin nikmat ya, bukan untuk apa-apa, bukan. Itu demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini harapan Pak Inggi sudah kita dengarkan bersama-sama untuk warga Desa Jeglo dan Kabupaten Tuban pada umumnya. Yang saya garis bawahi kesimpulannya pada kesempatan hari ini bahwa kita bisa mengenal konsep kepemimpinan yang visioner dari Pak Kades Jeglo ini. Kemudian satu hal yang saya sangat apresiasi yakni prinsip rela berkorbannya, karena dunia ini merupakan ladang akhirat. Kita bisa menanam kebaikan, pahala, kita akan panen nanti di akhirat ya, kita petik di akhirat kan gitu. Kemudian dari Pak Inggi tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap pekerjaan dimanapun kita berada itu mengandung sebuah resiko dan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi dimanapun kita bekerja ini harus totalitas, kemudian berdedikasi tinggi dan juga punya integritas yang tinggi. Kita akan ada pertanggungjawabannya, baik itu tenaga, pikiran, dan juga keuangan nanti di akhirat. Semua akan ditanya, dan juga selama kita bisa untuk bermanfaat bagi orang lain, mari kita laksanakan itu meskipun kita beda pekerjaan. Jadi itu yang bisa saya ambil dari Pak Haji Ali Sultoni. Saya berterima kasih sekali pada Pak Haji Ali Sultoni, Pemdes Jeglo, dan juga teman-teman pemirsa channel dimanapun berada yang sudah subscribe dan juga selama ini mendukung channel ini untuk terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.